ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himmah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar 932.550.000 rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himmah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himmah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Terus semangat berdakwah, Allah selalu memberikan hasil. Tidak ada orang yang tidak usaha kemudian tidak diberi hasil. Insya Allah Allah akan memberikan hasil. Minimal hasilnya adalah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan pahala, dihapus dosa-dosa kita, sebagaimana apa yang menjadi faidah amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya tadi malam agak dikagetkan ya. Jadi ceritanya seperti ini nih, ceritanya. Saya di depan rumah ini ya kurang lebih jarak 100 meter lah. Ini ada lapangan dan saat ini ada pasar malam. Paling 100 meter lah. Biasanya anak-anak sepeda motor dititipkan di depan situ. Anak-anak yang mau ke pasar malam biar tidak kena parkir biasa di samping situ dititipkan. Saya baru masuk tadi malam. Wami itu kayak wami ya, pasar malam ya begitulah, ada permainan-permainan apa gitulah. Tapi saya baru masuk baru tadi malam. Istri saya dah beberapa kali, anak saya beberapa kali. Tadi malam kebetulan saya ngisinya di dekat masjid dikit aja. Jam 7:30, jam 8 selesai udah pulang. Sehingga anak saya ngajak untuk main di situ. Walhasil alhamdulillah binillah, semua pengunjungnya hampir 50%. Saya katakan 50%. Ya. Jamaah Islam, jamaah semua. Ya kalau 50% adalah hampir saja pengunjungnya itu rata-rata semua adalah warga Islam jamaah. Nah, saya jalan muter-muter gitu, ya pakai jubah, pakai kopiah, pakai jaket gitu aja, biasa aja. Nah, ya sambil ngetut nih anak jalan. Itu kemudian saya dikagetkan. Ya tahu sendiri lah, kalau ketemu warga Islam jamaah langsung melengos, papasan langsung melengos. Papasan paling yang menyapa saya ya jamaah-jamaah yang ikut kajian saya di berbagai masjid juga banyak sih. Ustadz, nah, salaman dengan saya. Tapi kalau ketemu dengan warga Islam jamaah, Anda bisa menjawab lah,
dipastikan mereka menoleh, nggak mau nyapa. Ketemu juga teman guru pondok dulu, guru pondok di situ di Karanganyar Timur 1 bersama keluarganya, ya dulu aja saya lewat. Banyak MT yang berseliweran, yang namanya pasar malam nih, dekat rumah. Kalau mau ke sini silakan, kalau mau mampir ke silakan ya. Di depan rumah itu ada, kalau malam udah ramai berisik, paling ya 100 meter lah, 100 atau nggak sampai sekilo, nggak sampai orang depan sini, cuma depan sini, orang jalan kaki biasanya. Lah waktu saya mau pulang nih, waktu saya mau pulang sekitar jam 10-an lah kira-kira. Lalu di depan saya itu, saya waktu mau masuk mau keluar, mau dari pintu keluar pasar malam itu, anak saya minta dibeliin burger itu loh, yang roti yang ada, ya itulah. Kalau ilat-ilat kota ya doyan. Kalau ilat-ilat desa ya mending itu kok ayam goreng atau bebek goreng, ya jelas. Nah saya nunggu tuh, kebetulan yang jualan juga murid saya, warga Islam Jamaah juga yang jualan. Tapi itu nggak membuat saya kaget, ya diem aja, ya jualan. Kan masalahnya kan pasar malam sebagian penjualnya juga boleh berapa persen itu dari warga sekitar boleh. Tahu-tahu ada orang lewat di depan saya. Dia berhenti nyapa saya, "Mas, ya Islam Jamaah." Duh, saya bilang, dilihat, saya duduk nih, itu ada pengurus. Oh saya bebas Mas. Masa? Oh saya pun bebas Mas. Alhamdulillah saya penyimak. Saya kaget itu. Kenapa? Karena ini dulu semangat. Bahkan ini agnia saat saya di dalam itu digadang-gadang agnia. Ini beda dengan yang agnia bunglon ya. Ada beberapa agnia yang bulan itu ada. Ini beda lagi. Saya nggak tahu Mas, justru itu baru tahunya. Saya awalnya kan ada jamaah banyak di depan banyak. Dia nyapa saya, tablet saya sini, terus kemudian saya toleh gitu. Itu loh. Bebas Mas saya aku. Loh, kok bisa bebas? Saya udah resmi ya keluar. Masya Allah, alhamdulillah. Aku alhamdulillah nyimak YouTube, nyimak TikTok jenengan, alhamdulillah. Nah gimana menurut kamu? Fakta. Dia katakan fakta. Yang jenengan sampaikan fakta. Saya nggak tahu. Baru tahu tadi malam itu, kaget saya. Karena sekarang beda daerah. Kalau dulu satu daerah, sekarang beda daerah. Ya sebenarnya dekat rumahnya, cuman sudah dipisah. Bisa daerah kan, daerah kita kan, rumah saya ini kan dicepit oleh 2 daerah setengah kiloan, ada masjid daerah dua-duanya. Sampai udah resmi keluar. Ya resmi, sudah pun resmi. Ternyata enak ya tadi. Sholat di sana. Oh iya no. Kita sudah enak terbebas dari belenggu, malah sengaja dikeraskan. Namun istri sebelahnya, bisa dia bawa istrinya diem aja. Saya tanya, gimana dengan istrinya? Belum. Nanti berjalannya waktu. Ya semoga saja ya. Karena ini kakaknya ini pengurus daerah ini, saya tahu persis kakaknya pengurus daerah. Koordinator satgasnya daerah itu, saya tahu ini kakaknya. Nah, masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Ternyata ini yang saya katakan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita untuk tidak membuatkan hasil, tidak mungkin. Allah selalu memberikan hasil kepada kita semua selama kita mau berdamai. Jadi perjalanan saya itu waktu masuk, justru ketemu itu dari mau keluar ya sempat ngobrol lah berapa menit, 5 menit lah, paling lama 5 menit lah. Itu kan karena berisik, karena rame gitu. Tapi dia sengaja dekat saya, ngobrol dengan saya. Saya masuk dari pasar malam itu 50%, saya katakan 50%. Karena saya hafal semua, artinya hafal itu ini orang kelompok sini, kelompok sini, kelompok sini, kelompok sini. Ya jelas lah kita kan dikepung oleh lurahnya aja, ada satu ini aja, ada 3 kelurahan, semua lurah-lurahnya Islam Jamaah, semua penduduknya Islam Jamaah hampir di angka 75%. Sehingga pengunjung pasar malam ya tentunya 50% lebih.
Ini jamaah. Jamaah. Walaupun saya nggak tahu namanya, tapi pernah ini di kelompok sini. Nah, ada yang kayaknya ini orang tua, ibu-ibu orang tua itu kayaknya belum tahu saya. Karena udah pisah daerah. Tapi beliau ibu-ibu udah agak sepuh. Mas Iwan, oh iya Bu, dan jalan dong, iya. Saya bilang, oh ini katanya. Terus dia jalan gitu sama anaknya padahal nggak nyapa saya anaknya nggak nyapa saya bablas gitu. Tak tahu, saya tahu, jelas tahu anaknya sama itu bapaknya yang laki-laki, bapaknya. Nah ibunya yang terlambat itu nggak nyapa saya, tapi ibunya yang nyapa. Si waduh, iya Bu, ternyata sampai sana. Terus saya toleh itu kayaknya dibilangin sama suaminya itu gini, kira-kira. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kita harus menyambut dengan senang, dengan gembira, dengan hijrahnya sahabat-sahabat dari Islam Jamaah untuk menambah semangat awak itu untuk dakwah. Untuk menambah semangat kita untuk dakwah. Jangan hiraukan ucapan-ucapan warga Islam Jamaah yang melemahkan. Antum tidak akan bisa membubarkan. Kalian tidak akan bisa membubarkan. Organisasi kami itu besar. 3 besar. Memang perlombaan 3 besar. Sudah kadung kuat. Kita tidak niat itu, saudaraku. Kita niat anda-anda yang bicara seperti itu sadar. Selebihnya Allahu alam. Kita niat anda-anda itu sadar. Toh bubarnya organisasi, bubarnya Islam Jamaah secara apapun tidak menguntungkan bagi kami. Nggak ada keuntungan. Finansial tidak, tapi yang jelas anda sadar bagi kami ada sebuah minimal kafaroh bagi kami semua yang telah dulu mendoktrin, memantapkan Islam Jamaah. Masih banyak orang-orang di dalam, masih banyak. Jadi obrolan saya tuh akhirnya, loh zaman kok iso? Ya gimana ya Mas? Kayak kita itu beliau kebetulan punya toko elektronik lah, gitu aja lah, toko elektronik. Saya nggak secara jelas pasti nggak. Nah, dia saya buka-buka, pantesan aja ya. Dulu saya saat beli apa itu di sampean itu, zaman mendekat dengan saya, Mas kapan-kapan mau ada urusan dengan jenengan. Tapi saya nggak menghiraukan saat itu. Iya, waktu itu saya mau menanyakan itu, mau menanyakan saya canggung ini keluar di gimana. Ternyata penjelasannya semua sudah diungkap di YouTube, di TikTok. Oh, jadi saya nggak perlu ketemu jenengan pun, insya Allah sudah mantap. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Seorang pemuda, pengusaha juga. Ini saudaraku semua. Ini kabar yang cukup mengembirakan bagi kami semua, bagi kita semua. Satu persatu. Nggak usah banyak targetnya. Satu persatu saja. Toh umpama nggak dapat pun, nggak masalah, kita tidak dirugikan. Awalnya bukan rugi. Yang pasti dari keutamaan kita dakwah itu, saudaraku semua. Yang pasti dari keutamaan kita berani mendakwahkan, berani mengajak, membongkar, itu semakin kita kuat istiqomah dalam hijrah kita. Pastinya itulah. Kefadolannya itulah. Allah memberikan kefadolnya, ya itulah paling tidak. Semakin kita menjelaskan, semakin kita membongkar, semakin kita menerangkan, semakin pula kita akan dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemahaman yang benar. Jadi nggak ada istilah rugi, nggak ada. Kaget saya tadi malam itu, kaget bener saya. Ya, sampai istri saya tuh, sampai semetun. Dan nyatanya dia bilang sendiri, kalau dulu ya kalau kita mau kemana-mana Jumatan cari masjid ke sana kemari. Oh iya no, iya no. Dan sekarang enak ya tanda, mau sholat jamaah ada adzan kita masuk bebas. Ya saya bilang, ya itu karena kita tahunya baru saja. Jadi tidak ada yang terlambat lah. Dan tidak ada unsur kesengajaan untuk menyesatkan, itu tidak ada. Benar-benar atas kebodohan kita. Kesengajaan atas kebodohan kita. Jadi saya juga minta maaf ya, mungkin saya pas waktu doktrin sampean gini. Oh,
Saya memang benar-benar waktu itu ya atas kebodohan saya. Ini mas sama-sama. Saya juga alhamdulillah mboten namung jenengan dari beberapa kawan-kawan saya juga sama persaksiannya. Dan saya pun merasakan itu. Wong Islam kok terlalu dibelenggu, wong Islam terlalu dikurung sehingga gak bebas. Bukan bebas dalam artian liar, maasi, bukan maksiat, bukan. Artinya ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwahnya dengan sahabat-sahabat kaum muslimin, tidak bisa. Itu kita akui. Makanya ada orang yang komen yang berbelit-belit sok bijak. Itu sebenarnya dia fatonah bitonah berluhur, nggak payu di hadapan mantan. Ada yang mengatakan kamu kalau mengatakan bahwa jamaah mengkafirkan selain golongannya berarti kamu nggak paham dalam jamaah dulu. Kamu tidak pernah mengkafirkan tapi bla 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 bla. Anda sedang budi luhur, Anda sedang fatonah bitonah. Anda tahu. Atau mungkin Anda baru masuk jamaah. Kasihan amat, orang-orang sudah keluar, Anda malah baru baru kesiangan, Anda baru masuk. Jadi itu. Anda mengatakan mau berbelit-belit, itu kan saya baca itu di azan santai ya, di azan santai baru saja saya baca ya, pas santai enggak deh. Jadi azan santai itu Mas siapa ya namanya? Mas Arif ya. Mas Arif itu kan dia subscribernya 1 juta. Nah, saat azan santai beliau ke Masjid Islam Jamaah, ternyata nggak boleh azan. Kan awalnya gitu nih. Pertemuan dengan saya kan awalnya gitu. Setelah nggak boleh azan, akhirnya beliau membuat konten yang istilahnya karena pembahasannya ini kenapa deh masjid ini kok nggak boleh diazani? Oh ternyata Islam Jamaah. Akhirnya dia buka, tahu informasi, dia vulgar menyampaikan tentang kesesatan Islam Jamaah walaupun dia nggak matang. Ternyata dia diancam oleh warga Islam Jamaah, diancam dari somasi, dari gini dan gitu. Akhirnya dia mencari, kebetulan beliau dulu itu bertugas sebagai muadzin di Al-Falah mana Sragen. Ya, deket kan dulu, tapi sekarang sudah berangkat, sudah pindah ke Lampung lagi. Nah terus nyari saya ini Ribat Akri Salim, beliau share di grup-grup Solo Raya. Ini yang mempunyai video ini kayaknya Solo Raya ini bagian mana ini. Akhirnya dijawab oleh sahabat saya, oh itu Tawang Mangu Ustadz Ikhwan, itu mantan Islam Jamaah, mantan LDI ya. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Nah akhirnya podcast dengan saya ada kan podcastnya. Setelah podcast dan saya tak baca itu, ditonton 10.000 orang ya, kurang lebih. Ada 10.000 insya Allah. Jadi tak baca komentarnya, banyak orang-orang yang sok bijak. Sok bijak. Itu bohong semua. Selama, artinya saya yang dituduh. Itu yang mantan itu bohong. Selama saya dalam jamaah tidak pernah diajarkan seperti itu. Nggak usah bohong bos. Saya lahir dari jamaah. Ibu saya lahir dari jamaah. Mbah saya, buyut saya jamaah semua. Islam jamaah artinya. Bapak saya jamaah. Dan buan terakhir, bapak saya sebagai imam desa, kemudian tim pembangunan daerah, tim faraid daerah. Ibu saya mubalighat, bapak saya mubalik. Paman-paman saya, pengurus. Kita dilahirkan ceprot seperti itu, lahir ceprot, lahir nindonya, diajari ngaji, ya jamaah paling bener. Jamaah swarga, gak jamaah rokok. Iya, Anda akan berbelit-belit mengatakan itu karena kita hanya membacakan hadis. Man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Al jama'atu rahmah wal firqatu adab. Iya, hadisnya seperti itu, tapi bukan pula juga jamaah antum aja. Barang siapa yang menghendaki di tengah-tengahnya surga falyalzamil jamaah, maka supaya menetapi jamaah. Iya, hadisnya Nabi mengatakan jamaah, tapi jamaah yang bagaimana? Bukan jamaah seperti Anda. Bukan jamaah yang seperti Anda, artinya bukan satu-satunya Anda itu jalan tunggal. Malah bahaya kalau Anda mengatakan ya jamaah kami, tapi jamaah yang lain juga. Nah, itu mending. Tapi kan enggak, namung niki ditegaskan lagi dengan istilah apa?
dengan istilah jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Kan gitu. Jalan tunggal masuk surga sama dari neraka. Berarti jelas bahwasanya golongan ini menutup diri, mengunci dirinya sebagai golongan yang istimewa. Tambahin lagi, senajan ning jopo ngamal, senajan haji, senajan sholat, senajan zakat, senajan ibadah, rodun ay mardudun. Ditolak, tertolak, ditolak. Udah, Anda mau menutupi bagaimana lagi? Kita mantan, kita tahu. Makanya kemarin tadi malam saya ngobrol-ngobrol itu langsung dia. Wah iya kan. Saya tanya seperti kasus seperti itu mesti saya tanya. Misalnya penyimak ribat Akhlak Salim baik YouTube maupun Facebook juga ada ya, yang ribat Akhlak Salim itu ada dua malah Facebooknya. Yang satunya untuk share URL-nya, yang satu biasanya videonya ini saya share juga. Ada dua-duanya itu adminnya sama. Nah, sama di TikTok. Instagram ada tapi belum saya isi. Terus pokoknya banyak, diperbanyak link-link media ya. Nah, saya mesti bertanya, bagaimana Pak? Yang saya sampaikan di YouTube, di apapun itu yang jenengan simak, yang katanya sih lewat wasilah mendengarkan salah satu mendengarkan dari saya dan teman-teman yang lain. Niku fakta nopo dusta? Dia menjawab fakta. Dan kita rasakan seperti itu. Ya ngoten ikutan. Artinya kenyataannya seperti itu. Alhamdulillah. Maka tidak ada kata lain saudaraku semua. Ayo berdakwah, semangat mendakwahkan satu persatu. Nggak harus muluk-muluk banyak, nggak harus. Selama kapan? Selama kita oleh Allah SWT diberikan kesempatan berdakwah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما